pakai kemiri. Kemiri dibeli di warung Mang Rustam. Perkenalkan, nama saya Ubaid Fikri, santri TPA Al-Furqon Tiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Dewan Hakim, Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan yang mudah-mudahan diberkahi Allah ini, izinkan Fikri menyampaikan tausiah dengan judul Generasi Qur'anik Menyongsong Indonesia Bangkit. Teman-temanku yang soleh saleha, kita adalah generasi penerus bangsa. Di tangan kitalah masa depan bangsa Indonesia ini berada. Apakah itu baik atau buruk tergantung pada kita. Tentu kita semua berharap Indonesia di masa depan menjadi negara yang maju, damai, dan sejahtera. Untuk itu, teman-teman, kita harus mempersiapkan diri agar siap lahir batin memegang kepemimpinan bangsa ini. Dan sebaik-baiknya generasi untuk memimpin negeri adalah generasi Qur'ani. Rasulullah bersabda, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia ialah pada generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah. Kenapa generasi pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu generasi terbaik? Karena mereka dididik langsung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berpedoman Al-Quran. Apapun yang mereka lakukan itu semuanya didasarkan pada Al-Quran. Sehingga pada masa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil membentuk generasi yang kuat imannya, baik akhlaknya, dan maju peradabannya. Oleh karena itu, agar di masa depan kita dapat membawa kehidupan bangsa Indonesia ini bangkit,
dan maju, maka kita harus menjadi generasi Qur'ani, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, meyakini kebenarannya, membacanya, menghafalnya, memahami maknanya, serta mengamalkannya dalam seluruh aspek kehidupan. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah petunjuk jalan hidup dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang lebih besar. Dewan Hakim, Bapak, Ibu, serta teman-temanku yang tercinta, pada ayat tersebut Allah secara jelas menyebutkan Al-Quran ini adalah petunjuk jalan hidup. Kalau kita tidak mau hidup kita tergelincir pada jurang kesesatan, maka hendaknya kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ada beberapa ciri generasi Qur'ani, yaitu pertama, mengimani kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah yang harus dijadikan sebagai pedoman hidup. Hendaknya kita tidak meragukan hal itu. Teman-teman, jika keimanan itu telah ada di hati kita, maka selanjutnya agar menjadi generasi Qur'ani adalah membaca Al-Quran setiap hari dengan baik dan benar. Maka teman-temanku yang tercinta, mumpung masih muda, ayo kita belajar membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita orang Islam tidak bisa baca Al-Quran. Alif Lam Mim, malah dibaca Alama, atau Yasin, dibacanya Yasa. Memalukan. Ketiga, menghafalnya. Teman-teman, gimana mau sempurna salatnya kalau tidak ada satupun surat di dalam Al-Quran yang kita hafal? Hafalkan Al-Quran, jangan cuma hafal surat Qul saja. Apa itu surat Qul? Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falak. Setiap sholat surat itu aja yang dibaca. Kasihan, kita masih muda, masih usia belajar. Maka mari hafalkan ayat-ayat Al-Quran sebanyak mungkin. Bila perlu 30 juz kita hafal. Hadirin rahimakumullah.
Keempat, memahami isi kandungan Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk jalan hidup. Jadi kita harus memahami makna setiap ayat Al-Quran. Oleh karena itu, selain baca Al-Quran, baca juga terjemahnya. Syukur-syukur bisa diikuti dengan mengkaji kitab tafsir Al-Quran. Dan terakhir, mengamalkannya dalam seluruh kehidupan sehari-hari. Segala ajaran dalam Al-Quran harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, teman-teman, ayo persiapkan diri kita menjadi generasi Qur'ani. Dengan begitu, kelak kita dapat membawa kehidupan bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik. Jangan males ngaji, kurangin main HP. Hei anak muda, pada males banget ngaji. Kenapa? Udah pintar? Iya. Atau gak mau masuk surga? Iya. Pengennya masuk neraka aja? Iya. Lu bebas hidup di dunia, tapi jangan sampai ketinggalan ngajinya, hafalannya, amalannya. Please deh. Dewan Hakim, Bapak, Ibu, serta teman-temanku yang dirahmati Allah. Kesimpulan dari tausiah fikri adalah generasi Qur'ani adalah generasi terbaik untuk menyongsong Indonesia bangkit, maju, dan sejahtera. Ciri-ciri generasi Qur'ani adalah senantiasa membaca Al-Quran, menghafalnya, memahami maknanya, serta mengamalkannya dalam seluruh aspek kehidupan, menjadikannya sebagai pedoman hidup. Demikianlah tausiah yang dapat Fikri sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Kepada Allah, Fikri mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.